Perkenalkan, nama saya Sinta Ogila Prasmi. Di sini saya akan mempresentasikan review jurnal ilmiah dengan judul Analisis Tingkat Kepuasan Pengguna Aplikasi GoPay, Dana, dan OVO menggunakan metode PHS. Sini ada latar belakang. Penelitian ini dilatar belakangi oleh perkembangan teknologi informasi yang sangat pesat, khususnya dalam bidang sistem pembayaran digital. Saat ini, dompet digital seperti GoPay, Dana, dan OVO sudah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari masyarakat karena memudahkan transaksi non-tunai. Namun, tingginya penggunaan aplikasi belum tentu menunjukkan bahwa pengguna merasa puas terhadap layanan yang diberikan. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk mengetahui tingkat kepuasan pengguna terhadap ketiga aplikasi tersebut. Sini ada permasalahan yang diangkat. Yang pertama, bagaimana tingkat kepuasan pengguna aplikasi GoPay, Dana, dan OVO. Yang kedua, apakah sistem yang digunakan sudah memenuhi kebutuhan pengguna. Yang ketiga, aspek apa saja yang masih perlu ditingkatkan dari ketiga aplikasi tersebut. Sini ada tujuan penelitian. Tujuan dari penelitian ini untuk menganalisis dan membandingkan tingkat kepuasan pengguna aplikasi GoPay, Dana, dan OVO dengan menggunakan metode PHS, sehingga dapat diketahui kualitas sistem serta kelebihan dan kekurangan masing-masing aplikasi dompet digital berdasarkan aspek kinerja, informasi, ekonomi, pengendalian, efisiensi, dan pelayanan. Di sini ada manfaat dan dampak penelitian. Yang pertama ada manfaat, memberikan gambaran kepada pengguna mengenai tingkat kepuasan terhadap layanan aplikasi dompet digital GoPay, Dana, dan OVO. Terus membantu pengguna dalam memilih aplikasi yang paling sesuai dengan kebutuhan mereka berdasarkan aspek kinerja, efisiensi, dan pelayanan. Yang terus dapat menjadi bahan evaluasi bagi perusahaan penyedia dompet digital untuk meningkatkan kualitas sistem keamanan dan layanan agar lebih optimal. Terus ada dampaknya yaitu mendorong peningkatan kualitas layanan dompet digital di Indonesia melalui evaluasi sistem yang lebih terstruktur menggunakan metode PHS. Terus ada penelitian ini juga berkontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan di bidang sistem informasi, khususnya terkait analisis kepuasan pengguna. Terakhir, hasil penelitian diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap penggunaan sistem pembayaran digital dalam aktivitas sehari-hari. Sini model dan metode yang digunakan, yaitu metode PHS. PHS sendiri merupakan analisis sistem informasi yang digunakan untuk mengukur dan mengevaluasi tingkat kepuasan pengguna. Metode ini digunakan untuk mengetahui kelebihan dan kekurangan aplikasi GoPay, Dana, dan OVO berdasarkan pengalaman pengguna. Sini ada aspek-aspek features. Yang pertama ada performance, kedua information, yang ketiga economics, yang keempat control, yang kelima efisiensi, yang keenam service. Di sini ada teknologi informasi dan komunikasi yang digunakan. Yang pertama ada aplikasi dompet digital GoPay, Dana, dan OVO. Yang kedua, kuesioner online sebagai alat pengumpulan data. Yang ketiga, sistem informasi berbasis mobile. Yang keempat, analisis data menggunakan pendekatan kuantitatif. Selanjutnya ada hasil penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara umum pengguna merasa puas terhadap layanan yang diberikan oleh GoPay, Dana, dan OVO. Namun terdapat perbedaan tingkat kepuasan pada masing-masing aplikasi. Dana dan GoPay memiliki nilai kepuasan yang lebih tinggi dibandingkan OVO. Terutama pada aspek kinerja dan pelayanan. Meskipun demikian, ketiga aplikasi masih perlu meningkatkan aspek keamanan dan stabilitas sistem agar dapat memberikan pelayanan yang lebih optimal. Terus ada pendapat dan kesimpulan. Menurut saya, penelitian ini sangat relevan dengan kondisi saat ini karena penggunaan dompet digital semakin meningkat. Metode PHS sangat dapat digunakan karena mampu menganalisis sistem informasi dari berbagai aspek secara menyeluruh. Kesimpulannya, aplikasi GoPay, Dana, dan OVO sudah cukup baik dan membantu masyarakat dalam melakukan transaksi digital. Namun tetap perlu dilakukan peningkatan terutama pada aspek keamanan dan kenyamanan pengguna.
Terima kasih.